Nama bakal calon wakil presiden pendamping baca pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo disebut sudah didiskusikan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketum Parpol pendukung Ganjar Pranowo oleh Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah agenda Rakernas PDIP di akhir pekan ini juga akan menjadi ajang pengumuman baca pres untuk Ganjar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada politikus PD Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, Bang Deddy, selamat sore. Selamat sore Bang Ogan, Bang Deddy. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, menurut Anda mengapa Kofifa Indar Parawansa dan Mahfud MD ideal menjadi baca pres pendamping Ganjar Pranowo? Apa keunggulan keduanya dibandingkan dengan Sandiaga Uno? Kang Ujang. Ya, pertama siapa yang tidak tahu Pak Mahfud MD? Sekolah intelektual, pejabat tinggi negara yang katakanlah selalu objektif menyampaikan persoalan-persoalan kebangsaan di saat yang lain pada takut. Misalkan kasus Sambo, BLBI, ya, uang pajak, gitu. Itu kan diungkap oleh Pak Mahfud MD. Itu kan memberikan dampak positif bagi dirinya terkait dengan persoalan elektoral. Makanya PDIP ya tanda petik kesengsem dengan personality dari Pak Mahfud MD itu. Yang kedua soal integritas ya, soal kejujuran Pak Mahfud MD juga sangat kuat, sangat bagus. Itu menjadi sebuah kelebihan karena banyak politisi tanda petik ya miskin soal integritas itu. Nah lalu Bu Hopipa dalam konteks pertarungan 2024 ini saya sudah analisa ya sejak 5 tahun lalu, bahkan sejak 2019 saya mengatakan Bu Hopipa itu akan laku, saya bilang. Dengan sosok figur tokoh perempuan yang pengalamannya panjang ya di pemerintahan, baik pernah jadi anggota DPR, pernah jadi menteri, lalu sekarang jadi gubernur, lalu ketua Muslimat NU, dan jangan lupa menjadi menjadi gubernur di wilayah dengan jumlah pemilih kedua terbesar di Indonesia. Nah, lalu basis dukungannya sangat jelas, punya basis massa, punya basis akar rumput, yaitu kalangan Nahdliyin. Dan yang paling utama lagi apa? Pendukungnya emak-emak. Ini kan menjadi sebuah magnet juga bagi Bu Hopipa dalam konteks tadi ya, kenapa PDIP juga ya berminat untuk bisa menyandingkan atau mendampingkan Bu Hopipa dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya meyakini PDIP sudah mengkalkulasi secara matang, hitung-hitungannya juga rasional dan kuat terkait dua sosok yang saat ini ya akan diumumkan katakanlah ya oleh Ibu Megawati, entah dalam acara Rakernas saat ini entah tidak begitu, entah ke depannya begitu. Oke. Bang Deddy, waktu pendaftaran Capres-Cawapres sudah semakin dekat, apakah memang betul bahwa memang kedua nama ini yang beredar di intern kader PDIP, Bang Deddy? Ya, saya kira itu akan menjadi ranahnya Ibu Ketua Umum bersama Ketua Umum partai-partai pengusung dan juga Pak Ganjar Pranowo dan juga mungkin melalui konsultasi dengan Pak Jokowi ya. Saya tidak bisa mengiyakan atau menidakkan, tetapi saya kira itu bukan bagian dari agenda yang dibahas dalam Rakernas ini. Tapi who knows ya, siapa tahu kita karena besok itu satu harian penuh kita akan berdiskusi tentang konsolidasi mesin partai, kita akan bicara tentang visi misi Pak Ganjar, kita akan bicara tentang bagaimana menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Jadi saya kira siapapun yang diputuskan itulah orang yang terbaik dan kapanpun itu disampaikan itulah waktu yang terbaik. Bang Deddy, tapi apa yang menjadi faktor penentu memutuskan apakah itu Mahfud ataupun Kofifa, Bang Deddy? Saya kira banyak faktor ya. Yang pertama tentu punya rekam jejak yang baik ya, itu kan syarat. Yang kedua secara ideologi, secara visi, secara pemikiran itu memang inline atau sejalan dengan PDI Perjuangan, dengan perjuangan kita selama bertahun-tahun ya. Lalu tentu harus ada chemistry antara yang menjadi bakal calon wakil presiden dengan bakal calon presiden kita Pak Ganjar Pranowo. Dan ada lagi soal tentu elektabilitasnya, kemudian penerimaan di
masyarakat atau akar rumput gitu ya. Saya kira tidak ada faktor yang determinan, semuanya merupakan resultan dari indikator-indikator atau prasyarat-prasyarat yang saya sebutkan tadi. Baik, Bang Deddy, saya konfirmasi lagi, berarti dalam Rakernas di G-Expo Kemayoran tidak akan ada pengumuman bacawa pres pendamping Ganjar? Ya, saya tidak bisa bilang tidak ada, tidak bisa juga bilang tidak. Tapi feeling saya bukan dalam Rakernas ini. Tapi kita tunggu saja. Kan selalu penuh kejutan kalau Ibu Mega mengambil keputusan itu kan selalu memperhatikan timing dan proses ya. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah kemudian faktor Jokowinya yang akan menjadi faktor penentu? Apakah itu nanti akan Mahfud MD ataupun Kofifa Indar Parawansa? Restu dari Jokowi yang akan menjadi penentu nanti, Kang Ujang? Saya rasa tidak, saya yakin tidak. Kenapa? Karena Bu Mega itu dari dulu sangat independen dalam menentukan tokoh politik yang akan diusungnya, baik di capres-cawapres maupun dalam pilkada. Saya meyakini itu kan Ibu Mega itu punya prinsip kokoh yang luar biasa sehingga mampu membawa PDIP ya katakanlah menang 2 kali berturut-turut ya 2014-2019. Dan saya meyakini dengan keteguhan hati Bu Megawati ya dalam konteks untuk berbicara dengan Pak Jokowi adalah mengkonsultasikan begitu. Artinya Pak Jokowi itu kan kader partai, lalu juga petugas partai ya, yang menjadi presiden, jadi sangat wajar jika PDIP atau Ibu Megawati mengkonsultasikan nama-nama atau 2 nama yang sudah ada di kantong Ibu Megawati. Jadi saya melihatnya sifatnya bukan yang lalu yang menyetujui atau merestui itu Pak Jokowi, bukan. Karena PDIP punya mekanisme sendiri terkait dengan persoalan pengusungan ya cawapres yang mendampingi Ganjar, yaitu dengan mekanisme internal di PDIP. Dan tentu tadi saya katakan penentunya bukan Jokowi, tetapi penentunya adalah Ibu Megawati. Kang Ujang, kapan momentum yang tepat untuk segera mengumumkan nama cawapres ini? Ya kalau saya sih melihat ya kan koalisinya sudah 27% ya lebih gitu ya. Lalu juga TKN-nya juga sudah terbentuk gitu. Artinya tim pemenangan nasional TPN ya, tim pemenangan nasional sudah terbentuk. Lalu apa yang ditunggu? Mungkin yang ditunggu adalah momentum yang pas, yang tepat untuk agar momentum itu bisa disambut yang gembira oleh pendukung PDIP ataupun oleh masyarakat Indonesia. Ya itu yang kelihatannya dipertimbangkan oleh Ibu Megawati. Ketika mengumumkan Pak Ganjar juga momentumnya adalah 21 April gitu kan, hari Kartini, dan itu saya rasa momentum yang bagus dan tepat. Dan saya meyakini pula kelihatannya ya bukan pada acara Rakernas ini akan diumumkan, tetapi mencari momentum yang pas, yang tepat sehingga momentum itu bisa tercipta dan disambut baik oleh masyarakat. Karena dalam politik momentum itu menjadi sebuah keniscayaan ya, keharusan yang harus diciptakan oleh tokoh-tokoh, figur-figur atau partai politik. Sehingga soal pengumuman siapa bacawa presnya Ganjar, kita tunggu saja ya momentum yang tepat dari Ibu Megawati. Dan tentu ini kita tunggu bersama, Bang Egan. Ya, baik, kita akan tunggu nanti hasil Rakernas PDIP akan seperti apa. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Kang Ujang telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.